Area ujung timur Gunung Kidul ternyata memiliki dermaga yang ramai dan selalu aktif bongkar muat setiap harinya. Tepatnya di Pantai Sadeng. Bongkar muat biasanya dilakukan pagi hari, mulai pukul 7 hingga selesai. Hasil ikan yang dibawa nelayan dari melaut, utamanya ikan tuna, yang merupakan hasil laut utama dari Pantai Sadeng. Wah, kebetulan banget aku dan Dwina lagi cari ikan tuna nih, untuk diolah jadi aneka olahan. Kapal yang digunakan untuk melaut, biasanya ukurannya 10 GT, dengan membawa 3 box ikan yang masing-masing dapat menampung hingga 1 ton ikan. Nah, jadi masyarakat Sadeng Gunung Kidul ini biasa memanen ikan tuna setiap hari. Hanya saja mencarinya butuh waktu 1 minggu di tengah laut. Ikan-ikan yang udah dipanen ini langsung dibeli sama penjual-penjual daerah sini. Saat kapal mulai bongkar, setidaknya 10 orang mulai mengeluarkan ikan tuna yang diperoleh sekaligus disortir. Mana tuna yang kualitas bagus, mana yang tidak. Beberapa ikan yang ikut tertangkap akan dipisahkan dengan tuna. Setelah disortir, tuna dimasukkan ke dalam tong untuk selanjutnya dibawa ke tempat pelelangan ikan. Saat penyortiran ini akan kelihatan, ikan yang besar akan dipisahkan, tuna ukuran sedang akan dimasukkan ke dalam tong. Nah, ini nih, ikan tuna yang paling gede, paling enggak beratnya sampai 7 kg. Apot banget ya Pak, nggih? Kalau tong sudah terisi penuh ikan tuna, harus segera dinaikkan ke darat. Butuh 7 orang untuk membawa tong ke darat, 4 orang di kapal untuk mengangkat, dan 3 orang di darat untuk menarik tong. Wah, benar-benar berat. Nah, jadi isi dari satu keranjang itu bisa sampai 1 kintal. Berat banget ya Pak, nggih? Setelah ikan tuna diangkat, ternyata para nelayan juga mendapatkan ikan besar, yaitu marlin. Karena sangat besar, marlinnya harus dipotong 3 bagian: kepala, badan, dan ekor. Lihat aja badannya besar banget tuh. Butuh 7 orang untuk mengeluarkan ikan marlin dari box penyimpanan. Sekarang aku akan bawa tong berisi ikan tuna ke dalam tempat pelelangan untuk ditimbang dan dicatat. Meski sudah dipikul 2 orang, ternyata bobot tong berisi ikan tuna ini masih terlalu berat buat aku. Beratnya 1 tong ini 1 kintal. Apa nggih Pak, nggih? Ya. Dua Pak. Karena aku nggak mampu, akhirnya dibantu sama bapak-bapak di sini. Karena kalau tidak biasa mikul tong ikan ini, badannya bisa sakit semua. Di dalam tempat pelelangan sudah ada petugas yang mencatat berapa berat tiap tongnya. Kualitas terbaik dan badan ikan tidak ada yang sobek akan dibawa menuju Surabaya untuk dipasarkan. Untuk ikan tuna yang BS atau tidak sempurna akan disortir lagi dan akan dijual oleh pedagang di sekitar. Seperti itu Pak? Ini yang BS. Oh, Ini kan niki. pecah perut namanya. Ini pecah. Udah sobek namanya udah BS. Saking semangatnya aku bantu nelayan di sini, jadi lupa sama Dwina yang minta dicariin ikan tuna. Samperin deh. Gatot, kok sumiman toh? Wah, aku ngangkat oke tenan sak kintal nganti kepleset lho, mau napa nggih Pak, nggih? Wah, Iki dipilih wae sing BS. Aduh, kok aku malah disuruh ikut sortir sih? Mana nih ikan yang bisa kita olah? jadi iki saya iso dimasak saya endi? Yo, tapi iso lho Pak, nggih. Saya apa ya, Pak? Nyuwun kali damel masakan sal. Oke. Langsung nggih Pak, nggih. Oke, Pak. Nah, udah dapet kan ikannya? Sekarang kita olah yang beda ya. Mas Gatot, katanya mau ngolah tuna. Kok malah lewat hutan-hutan sih? Udah, tenang aja. Itu Mak Yasmin udah nunggu. Yo Mas, gorengnya Mas. Cepet buka. Aku ki wedi munggah. Kok iki sumpah no, Bro. Ora. Woi, awas. Iki pleset lho, alon-alon. Malah guyu, Krono. Oh, direwangi tabik malah.
Niki mbak. Wis ora. Yo wis. Yo. Mari kepleset mawon niki mbak. Alon-alon, Bang. Nah, sebelum diolah, tunanya kita bersihkan dulu ya. Wah, dipirpun nih kajengan. Iku dipilet, Mas. Dipilet. Besone Dipun toh? Saking mingking. yo lagi kene saya. Ngeten. Mas, nah. Ngeten. Ayo Dwina, bantu aku filet tunanya. Tenang aja Mas Gatot, aku pegang ini ikannya. Tapi yang benernya motongnya jangan sampai kena tanganku loh. Salah satu ciri dari tuna yang bagus, ya warnanya kemerahan seperti ini dan terlihat masih fresh. Nah, jadi ikan tuna ini yang udah tadi aku panen bakal dibikin bakso tuna. Pertama yaitu dipotong filet, setelah itu aku kerok dagingnya nih pakai sendok biar sampai habis. Untuk membuat bakso, yang digunakan hanya daging tunanya aja ya. Untuk tulang dan kepalanya tidak dipakai. Selanjutnya daging ikan tuna akan ditumbuk biar lembut dan mudah diolah. Duh, Wina kok lama banget numbuknya. Udah sini aku yang numbuk. Namanya juga cewek, kalau numbuk ya pelan-pelan dong. Kalau udah lembut, sekarang tinggal campur dengan tepung untuk diadon menjadi bakso. Campur dengan telur dan aduk hingga adonan menjadi kalis. Dalam pembuatan adonan bakso tuna ini harus pakai tangan langsung agar kerasa nanti udah kalis atau belum nih, atau nggak lengket di tangan. Nah, kalau keuntungannya pakai ikan tuna, itu dia dagingnya banyak dan juga mudah dibentuk. Udah kalis nih adonannya. Sekarang langsung aja kita rebus ya. Aku dan Dwina akan langsung rebus baksonya, sedangkan Mak Yasmin membuat bumbu kuahnya. Untuk kuahnya cukup menghaluskan cabai merah, garam, merica, bawang putih, dan jahe. Kalau sudah halus, tinggal rebus hingga kuahnya matang. Nah, udah banyak bakso yang mateng nih. Langsung aja deh kita sajikan. Bakso ikan tunanya udah jadi nih, saatnya kita santap. Bakso ikan tuna cocok loh buat yang mau diet. Karena kalau makan bakso identik dengan lemak dan daging dari sapi. Kalau dari tuna ada hormon leptin yang berfungsi mengontrol keinginan untuk makan. Bakso ikan tuna ini hampir sama seperti bakso daging biasanya. Hanya saja yang membedakan adalah tekstur dari daging ikan tunanya, lebih lembut dan lebih kenyal. Kuahnya gimana nih? Mantap banget. Rasa kuahnya itu gurih, terus juga pedas. Karena tadi aku sampai nangis ya. Tapi bikin badan Tapi anget ya. bikin badan anget dan tenggorokan enak banget rasanya. Karena baksonya ini pakai daging ikan tuna, jadi mengandung omega dan protein yang banyak. Jadi lebih bagus untuk kesehatan dan pertumbuhan. Wah, Jan enak tenan menikmati bakso tuna dengan kuah pedas.